Pagi ini cuaca cukup cerah, mengiringi langkah kaki kami yang memang tidak bergerak cepat. Luasnya pekarangan serta hamparan sawah memaksa kami untuk tidak beranjak dari tempat ini. Angin sepoi berdesir, menambah syahdu, menari-nari di otak kami. Tanpa sengaja, kami melihat tumpukan padi bergerombol tak sabar untuk segera dikeluarkan hingga menjadi bulir-bulir padi. Bulir-bulir padi berjatuhan dari sebuah mesin sederhana buatan tangan manusia. Dengan pedal dan rantai yang saling terhubung dengan gulungan besi bergigi tajam. Dengan pengendalinya adalah seorang wanita tua bercaping. Namanya Bu Jainah. Wanita setengah baya ini melakukan pekerjaannya sebagai buruh pemanen padi. Pekerjaannya ini sudah dilakukan cukup lama. Berawal dari kebutuhan ekonomi yang semakin sulit untuk dicukupi. Apalagi suaminya yang juga berprofesi sebagai buruh serabutan. Menggugah hati nurani Bu Jainah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Jainah, swidak 3. Nggih buruh-buruh ngoten mboten gadane jambek. Nggih ten tebu, nggih ten sabin. Nggih pun nanam kacang, nggih nanam jagung. Permisi Bu, ini lagi apa ini Bu? Ngerek pantunan. Ngerek apa Bu? Pantun. Ngerek pantun. Seperti inilah Bu Jainah mengawali hari-harinya. Setiap hari Bu. Pekerjaan sebagai buruh pemanen padi ini telah dilakukannya Berarti habis sejak kecil. padinya kering, terus Walau ini upah gimana, sebagai Bu? buruh pemanen padi sangat sulit Biasanya untuk sampai dikatakan jam cukup. berapa ini, Bu, ngereknya? Tetapi dengan semangat menghidupi keluarganya, Sehari. Bu Jainah tetap akan melakukan pekerjaan ini. Ini setiap hari atau waktu panen aja Bu? Ini waktu panenan. Waktu panenan toh. Berarti kalau waktu nggak panen, Ibu aktivitasnya apa Bu? Nggih, hari Senin nggih ten gandum niku, Terus? ten kacang, Terus? ten pantunan. Buruh gitu ya Bu ya? Setiap hari itu Bu juga? Nggih ten setiap hari. Dari pagi sampai siang? Nggih harus jam 11. Mulai yali itu kalau buruh nih. Ngedang nggih jam 6, nggih setengah 7 ngoten lho. Caping di atas kepala sebagai pelindung kepalanya dari sengatan matahari, serta arit di tangan selalu setia menemani hari-harinya. Berbekal alat-alat sederhananya, Bu Jainah berusaha sekuat tenaga untuk hidupnya dan keluarga kecilnya. Tak ada keluhan, meskipun pekerjaan yang dilakukannya cukup memeras keringat untuk wanita seumur itu. Jalanan terjal mendaki bersatu dengan rumput-rumput liar sudah menjadi kawan dalam kehidupan Bu Jainah sejak Bu Jainah remaja.
Hingga setua ini, ia masih saja harus hidup menjadi buruh. Bukan hal yang mudah untuk memaknai seluruh hidupnya yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta keluarganya. Hari nggih masalah nggih kali dosa gitu. Ya mboten mesti ya. Jelek kesaan ngono ya cukup ae. Terus kalau buruh gitu biasanya penghasilannya berapa Bu sehari gitu? Mesti nggih kadang nggih kasae nggih kata. Kalau lagi banyak gitu, nggak mesti. Buruhnya apa aja sih Bu biasanya Bu? Meskipun hanya sebagai buruh pemanen padi, keluhan-keluhan tidak pernah keluar dari bibir Bu Jainah. Bu Jainah terus melakukan pekerjaannya dengan semangat dan kesabaran. Terkadang, Bu Jainah harus berhenti sejenak untuk beristirahat, hanya karena tenaganya tak sekuat dulu ketika ia masih muda. Selanjutnya, kaki tua, tangan lemah, dan semangat hidupnya yang berbicara. Bu, nanti saya mau ke rumahnya Ibu, bisa ya Bu ya? Nanti saya main-main ke tempatnya Ibu, lihat-lihat ke sana ya. Ya nanti saya ke sana ya Bu ya. Saya mau main ke sana, nanti ketemu di sana lagi ya Bu. Ini Ibu masih kerja lagi ya? Masih terus kerja ya? Oh, ya udah nanti saya mampir ke sana ya Bu. Ini dengan Ibu siapa Bu? Saya kenalan dulu Bu. Namanya siapa Bu? Jainah. Bu Jainah. Ya, nanti Bu setelah Ibu kerja ini selesai, nanti Ibu pulang aja, nanti saya mampir ke sana ya Bu ya. Saya mau keliling sebentar ya Bu. Iya, silakan Bu. Monggo dilanjut Bu. Sangat cekatan, Bu Jainah menggotong padi di pinggiran sawah untuk dibawa ke dekat mesin slepnya. Ditumpuk dan digebyok untuk selanjutnya dimasukkan dalam mesin tua yang masih bisa tertawa di balik capil. Tidak ada kata lelah. Dipedal hingga merang bersih dari bulir-bulir padi. Bu Jainah, seseorang yang menghidupi keluarga kecilnya. Macul nggih lenten nggih macul mboten mboten nggih tanem nggih mugut ngoten niku. Hasil menjadi buruh memanen padi tidaklah banyak, apalagi jika musim panen telah usai. Ia harus menunggu sambil mengais rejeki di tempat lain. Bu Jainah pun tak pernah memberikan harga untuk mendapatkan upah. Rasa syukur selalu terucap dari hasil yang diberikan pemilik sawah. Berapapun itu, jika cukup untuk mengisi perut kosong bagi keluarga kecilnya, Bu Jainah sudah sangat berterima kasih. Nggih lek Jawa tas teng griya nggih mboten, lek pun enten saben nggih kerja mawon. Sepulang dari berteman dengan bulir-bulir padi, merang, juga terik matahari, Bu Jainah melanjutkan pekerjaannya, mencari kacang panjang dan kayu bakar di ladang tangga, yang nantinya akan digunakan untuk memasak. Jauhnya ladang tidak mampu menghentikan langkah kaki Bu Jainah.
Kacang panjang yang memang sengaja ditanam di keliling sawah, memang sengaja ditanam pemiliknya untuk diambil para buruh-buruhnya. Menjadi bonus atas kerja keras para buruh-buruhnya, seperti Bu Jainah. Kacang panjang yang nantinya hanya menjadi sekedar sayur pelengkap nasi putih itu, menurut Bu Jainah, sudah cukup untuk menjadi warna di atas piringnya. Sama dengan ranting-ranting ini. Jika ini dikatakan sebagai bonus alam, Bu Jainah tentunya akan sangat mengiyakan. Beban kayu yang berat tidak pernah dirasakan oleh Bu Jainah. Seberat apapun terasa ringan jika Bu Jainah membayangkan senyum keluarga kecilnya. Boten ki biasa mawon. Ki biasa. Nggih ya napa nganggur boten penak niku kula. Nggih kerja mawon. Permisi Bu, Ya, rumahnya Bu Jainah di mana ya Bu ya? sebelah situ Mas. Oh yang Mungkin ini? ada orangnya. Oh yang ini ya Bu ya? Heeh. Oh iya, makasih ya Bu ya. Ya. Permisi. Selamat siang Bu. Saya yang tadi Bu ketemu di sawah itu. Saya boleh Bu ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu? Mari Bu. Ini Ibu tadi barusan pulang dari sawah. Biasanya pulangnya jam segini ya? Siang gini pulangnya. Nggih jam 11 keluar. Kalau pulang kerja, Ibu terus ngapain biasanya? Nggih mbah niki wae kajeng mbah tasik kora-kora. Terus? Ngeten-ngeten nggih niku wau kajenge nata kayu niku wau. Masak juga? Sehari-hari biasanya Ibu masaknya apa? Tewel napa ngoten. Tewel gitu? Kacang niku wau. Ibu juga kan masak gitu sehari-hari gitu ya? Ini Ibu sendirian aja ya? Nggih yang kalih. Sama suaminya? Suaminya masih kerja? Nggih sami mawon nggih ten Sabin kali kula niku wau. Tapi sekarang masih kerja gitu ya? Itu Ibu kan setiap hari kerja gitu ya, itu hasilnya buat apa Bu? Nggih buat apa nggih puncak eten. Sampai di rumah, Bu Jainah masih harus dihadapkan dengan peranannya sebagai seorang istri yang harus memasak dan membersihkan rumah. Membersihkan dan merapikan tumpukan-tumpukan kayu yang berserakan menjadi kewajiban Bu Jainah setelah pulang dari bekerja menjadi buruh pemanen padi. Bersenjatakan arit, Bu Jainah memotong-motong kayu untuk dirapikan, dijemur, hingga siap sebagai bahan bakar untuk tungku yang dimiliki Bu Jainah. Langkah Bu Jainah tak berhenti sampai di situ saja. Kayu yang telah dijemur siap dipanggul menuju dapur, hingga siap untuk dibakar, menghasilkan api untuk memasak. Dapur sederhana dengan alat-alat memasak seadanya inilah Bu Jainah lebih banyak menghabiskan waktu setelah menyelesaikan kerja kerasnya. Besok nggih capek to mboten. Boten nate jual nggih damlek yambek mawon. Bu Jainah,
Wanita parubaya yang harusnya menikmati masa tuanya harus dihadapkan dengan kewajiban sebagai tulang punggung keluarga. Padi yang menunggu untuk dikebyok memberi seberkas harapan bagi Bu Jaena. Bu Jaena sadar suatu ketika tenaganya tak lagi akan dipakai. Ketika teknologi semakin berkembang, begitu juga dengan mesin kebyok. Mesin pedal sahabat setia Bu Jaena tak lama lagi akan berganti dengan mesin canggih yang tak akan lagi membutuhkan peluh Bu Jaena. Karepe kepingine yo mangkat yo. Ranutut. Di rumah kecil ini, Bu Jaena dan keluarga kecilnya berlindung dari panas terik serta rinai hujan deras. Meski terkadang air hujan masuk ke dalam rumah, karena atap dan dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu berlubang. Lantai yang masih beralaskan tanah juga membuat kenyamanan Bu Jaena terganggu. Meski begitu, Bu Jaena tetap bersyukur, meskipun tak ikut menjadi pemilik tanahnya. Ia memiliki sedikit harapan untuk memiliki rumah yang nyaman untuk masa tuanya. Bu, terima kasih ya Bu. Tadi saya udah ngeliat Ibu seharian dari pagi mulai Ibu berangkat ke sawah. Tadi sebenarnya saya udah ngeliat memperhatikan Ibu ke sawah, gimana kerjanya cari itu kacang, terus numbuk padi ya Bu, numbuk padi, terus ngangkut padi bolak-balik gitu, panas-panas ya Bu ya, hujan-hujan juga ya Bu biasanya ya, hujan-hujan, terus juga nyari kayu bakar sendirian lagi Ibu, jaraknya juga jauh dari sini tadi waktu saya ngikutin Ibu. Jadi karena kerja keras, terus semangatnya Ibu juga kesabaran Ibu tuh setiap hari, makanya nih kita dari tim Body Citu mau ngasih sedikit bingkisan buat Ibu. Ini ada bingkisan dari Dama TV Bu, karena hadiah atas kegigihannya Ibu. Semoga nanti apa yang kegigihan Ibu nih, semangat Ibu bisa dicontoh untuk pemirsa biar lebih semangat lagi gitu ya Bu ya. Ini ada hadiah, ini juga ada hadiahnya dari Dama TV Bu. Iya. Terus saya juga mau langsung pamit Bu, mau langsung pulang ya Bu ya. Terima kasih Bu. Diterima ya Bu. Mari Bu. Terima kasih ya Bu, saya pamit dulu. Terima kasih Bu, maaf ngerepotin. Mari Bu. Kisah ini adalah salah satu kisah nyata dan masih banyak dijumpai di sekitar kita yang beragam, di dekat kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Kisah sebuah keluarga kecil dengan berbagai keterbatasannya. Keluarga kecil dengan seorang ibu tua yang terus berjuang dengan semangat, kesabaran, juga senyum simpul mereka di balik capingnya. Sebuah kisah yang menanti kepedulian kita.